Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5656. Senyum malu Maria telah menghilang, digantikan oleh keseriusan seperti orang tua. Dia berkata, saya akan berangkat ke Yunan bersama Tuan Wade. Tempat ini di bawah pengawasan Anda. Ingat, tidak seorang pun diizinkan naik ke sana. Larry berkata tanpa berpikir, jangan khawatir Nona, saya akan mengatur semuanya. Maria mengangguk, lalu menatap Eden, dan berkata dengan lemah, Old Son, aku tidak ada urusan tadi malam. Aku sudah melakukan ramalan untukmu, ramalanmu telah dirusak oleh Tuan Wade. Tidak akan ada perubahan dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Anda bisa bernapas lega jika sesuatu terjadi di East Cliff. Anda juga bisa merasa tenang dan berani kembali menghadapinya. Kamu tidak harus terus-terusan disibukkan dengan urusan di sini. Maria tahu bahwa jalan yang diambil Ethan berbeda dari yang lain. Yang juga menyebabkan dia hampir tidak memiliki otonomi absolut dalam memilih. Jika dia berlari keluar untuk waktu yang lama, mungkin seseorang di East Cliff akan keluar untuk mencarinya secara khusus. Ethan juga tahu situasinya sendiri, mendesah. Nona, tanpa bermaksud menyembunyikannya dari Anda, hidup saya juga dianggap sebagai perjuangan. Dan sekarang sudah lebih tua, dan tidak ingin khawatir lagi, pasanganku sudah pergi lebih awal. Ketiga anak itu ada di seluruh dunia. Kembali ke East Cliff untuk tinggal di tembok tinggi juga membosankan jika Anda mengizinkannya. Saya ingin tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi juga untuk mengenang masa kecil saudara-saudaraku dan bercerita tentang masa lalu. Maria merenung sejenak, menganggukkan kepalanya, dan berkata, menginap di sini juga tidak buruk, mari kita mulai dengan ini. Buatlah pengaturan yang masuk akal untukmu, aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Eden dengan hormat melengkungkan tangannya dan berkata, Nona tidak perlu mengkhawatirkanku, lebih baik segera sibuk dengan Tuan Wade. Maria mengangguk sedikit dan berkata kepada keempat orang itu, Kalau begitu, Tuan Wade dan aku akan pergi dulu. Keempat orang itu buru-buru mengirim keduanya ke halaman. Dan hanya setelah melihat Charlie dan Maria duduk di mobil satu persatu dan menyaksikan mereka berkendara menuruni gunung. Apakah mereka merasa tenang? Di dalam mobil, Charlie fokus mengemudi, sementara Maria, yang berada di samping, entah bagaimana wajahnya memerah lagi. Dia menatap Charlie, melihat keluar jendela, dan ragu-ragu lagi dan lagi, sebelum dengan malu-malu bertanya padanya. Sayang, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke bandara? Charlie dengan santai berkata, 1/2 jam. Maria tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya dengan kesal. Bukankah seharusnya kau memanggilku sayang? Charlie batuk 2 kali dan bertanya padanya. Tidak ada orang lain di sini, apakah kita benar-benar perlu melakukan itu? Maria mengeluh, aku hanya berjanji untuk mengatakan itu. Charlie segera berkata dengan serius. Baiklah, tepati janjimu. Setelah itu, dia menyesuaikan diri sedikit, dan berkata, sayang, kita akan sampai di bandara dalam waktu 1/2 jam. Maria tersenyum malu-malu dan manis, dan dengan senang berkata, aku tahu, terima kasih sayang. Maria yang puas, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tangan kiri Charlie yang memegang kemudi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayang, bukankah kamu memakai cincin yang kuberikan padamu? Charlie berkata dengan santai, kenapa memakainya? Cincin itu mengenali tuannya sebagai ayahmu, bukan aku. Aku pergi denganmu, dalam bahaya itu masih akan memindahkanku kepadamu. Kalau kita benar-benar bertemu Victoria, apa dia tidak bisa meraihnya? Itulah kenapa aku memutuskan untuk tidak memakainya. Victoria paling menginginkan cincin itu, kami tidak membawanya kemana-mana. Sekalipun benar-benar tertangkap Victoria, kita masih punya modal untuk tawar-menawar. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata, sayang, analisismu komprehensif, aku belum memikirkan hal ini. 1/2 jam kemudian, keduanya tiba di bandara. Charlie memarkir mobilnya dan baru saja turun. Maria melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Charlie, tampak sangat mesra. Charlie sedikit tertegun sebelum dia bisa mengatakan apapun, kata Maria. Pasangan seharusnya berpelukan seperti ini, kan? Oh, Charlie mengerti bahwa dia berpura-pura menjadi pasangan dengannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Maria tak kuasa menahan tawa, lalu saat hendak naik ke atas pesawat, agar awak kapal tidak curiga, aku tidak boleh memegang tanganmu?
Charlie mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, kamu lihat saja." Mengatakan bahwa Charlie mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Pada versi berbayar dari perangkat lunak penerbangan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pesawat Victoria telah terbang di atas Selandia Baru, dan sudah sangat dekat dengan Melbourne. Charlie, saat dipegang oleh Maria, melihat ponselnya. Dan berkata dengan suara rendah. Pesawat Victoria sudah turun ke ketinggian. Sepertinya dia harus mendarat di Melbourne untuk mengisi bahan bakar. Seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Kami diharapkan berangkat pada waktu yang sama dengannya. Mengingat dia harus pergi ke Myanmar terlebih dahulu, kita harus punya banyak waktu. Maria mengangguk sedikit dan mendesah, "Aku belum kembali selama bertahun-tahun. Ketika saya tiba di Yunnan, semuanya akan siap melayani Anda." Bab 5657. 2 orang, dengan sepasang gaun modis, bergandengan tangan di saluran VIP setelah check-in. Dan bergandengan tangan di bandara untuk mobil bisnis layanan VIP. Di mata orang luar, kedua orang ini pastilah pasangan generasi kedua yang kaya. Tak hanya berdandan ala brand ternama, dua insan ini juga jalan-jalan. Harus menghabiskan ratusan ribu untuk penerbangan charteran. Namun, ini adalah penyamaran terbaik untuk Charlie dan Maria. Dengan kondisi Charlie saat ini, mengatakan bahwa dia baru berusia 20 tahun tidak akan membuat siapapun curiga. Dan berjalan menyusuri lorong untuk bertemu seorang kenalan secara langsung. Dia takut juga dirinya tidak dikenali. Keduanya menaiki pesawat, kru memandu mereka ke kabin yang luas. Maria langsung mengabaikan 2 kursi kelas 1 independen di depan. Menarik Charlie sambil berjalan mundur, sambil memanjakan, "Sayang, aku ingin duduk bersamamu." Di bagian belakang, terdapat kursi ganda berdampingan tanpa sandaran tangan di tengah, kursi sofa ganda standar. Begitu Maria naik pesawat, dia langsung memperhatikan kedua kursi ini. Charlie secara alami bekerja sama dengan serius dengan aktingnya, menganggukkan kepalanya berulang kali. "Karena kamu ingin duduk bersama, mari kita duduk bersama." Maria menghentikan langkahnya dan berkata dengan wajah serius. "Kamu lupa memanggilku sayang." Charlie tertegun melihat ekspresi seriusnya, lalu berkata dengan canggung, "Ada orang di sampingku." Pramugari di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa cekikikan. Menurutnya, kedua pemuda di hadapannya itu adalah pasangan kekasih biasa, tanpa ada pertentangan apapun. Maria tidak peduli dengan pramugari di sampingnya, dan berkata dengan sangat serius. "Istilah sayang itu harus diucapkan di depan orang lain. Itu hanya bisa membuktikan kalau kamu benar-benar mencintaiku. Jika kamu hanya memanggilku sayang saat pribadi, tapi menjaga jarak antara kamu dan aku di depan orang lain. Bukankah itu berarti kamu memakan apa yang ada di mangkuk, tapi masih memikirkan apa yang ada di panci?" Pramugari di sampingnya tak dapat menahan diri untuk diam-diam memberi acungan jempol pada Maria. Charlie melihat Maria begitu terlibat dalam drama, berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang menarik kaki belakang orang lain. Maka dia pun menyerahkan wajah tuanya, dan berkata dengan penuh ketulusan. "Sayang, kamu benar." Wajah cantik Maria memerah, mengangguk puas, dan berkata dengan serius, "Di masa depan, kamu harus ingat. Semakin di luar, semakin kamu harus bersamaku, tidak mati rasa dan lembek. Agar tidak ada wanita lain yang bisa memainkan idemu. Tidak ada orang lain yang merindukanku, ini disebut deklarasi kedaulatan." Charlie menganggukkan kepalanya berulang kali, bayi benar, bayi benar." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pramugari di sampingnya dan memerintahkan. "Nona, tolong tuangkan segelas air untuk bayi saya." Setelah berbicara begitu banyak, dia pasti haus. Pramugari itu tidak dapat menahan diri, dan buru-buru berkata, "Tuan Nona, tunggu sebentar, saya akan menyiapkan minuman untuk kalian berdua." Maria menatap kosong ke arah Charlie dan bergumam. "Kau pikir aku terlalu banyak bicara, ya? Lihat tinju kecilku." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan memukul pelan dada Charlie 2 kali. Hati pramugari itu penuh dengan rasa iri, menurutnya. Cara pasangan ini menggoda adalah reaksi paling jujur antara sepasang kekasih. Ketika pramugari pergi ke dapur di kabin depan, Maria meludahkan lidahnya ke arah Charlie, lalu duduk di sampingnya. Sambil tersenyum dia bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana? Apakah aku bertindak baik-baik saja?" Charlie menganggukkan kepalanya, berkata dengan serius. "Harus kukatakan jika kamu bilang kamu belum pernah jatuh cinta. Saya sama sekali tidak percaya.
Saya merasa Anda terlalu jelas. Maria pemalu dan cemas, aku tidak pernah jatuh cinta. Tapi setidaknya aku pernah menonton film dan drama TV. Bukankah menggoda adalah hal yang biasa terjadi dalam drama hubungan? Ya. Charlie menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Saat ini, pesawat itu perlahan-lahan keluar dari slotnya, jadi Charlie membawa topik kembali ke topik utama dan berbisik. Kami akan bisa mendarat di Lijiang dalam waktu lebih dari 2 jam. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah menyewa mobil untuk pergi ke Dali setelah kami mendarat. Apakah kamu masih ingat lokasi? Pasti tempat penyimpanan pakaian ayahmu? Maria menyingkirkan senyumnya dan berkata, gundukan pakaian ayahku. Di timur Laut Erhai, saya melihat peta dan foto satelit, tempat itu sekarang berganti nama menjadi Shuanglang. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa peta, dan berkata, Shuanglang masih lebih dekat ke Lijiang. Jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan setelah turun dari pesawat. Baiklah, Maria mengangguk sedikit dan berkata, gundukan pakaian ayah ada di gunung di timur Laut Shuanglang. Beberapa ratus tahun telah berlalu, saya tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang. Charlie bertanya, apakah ada batu nisan yang ditinggalkan pada awalnya? Ada, kata Maria. Awalnya, aku meminta seseorang untuk mengukir monumen batu dan mengubur pakaiannya dari masa lalunya bersama ibuku, tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemukannya. Charlie bertanya padanya, apakah ibumu juga dimakamkan di sana? Bab 5658. Maria berkata, awalnya, tapi sebelum aku meninggalkan Dali, aku takut Victoria akan menghancurkan jenazah orang tuaku. Jadi aku mengambil jenazah ibuku dan mengkremasinya. Lalu menguburnya bersama abu ayahku di Pole. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita cari cara untuk menemukan gundukan pemakaman ayahmu. Dan kemudian menemukan cara untuk melihat bagaimana melakukan pengawasan, dan berusaha untuk dapat menangkap Victoria ketika dia pergi. Setelah melakukan persiapan yang baik, kami tidak akan menunggu kedatangan Victoria. Dan aku akan langsung menemanimu ke Pole untuk memberi penghormatan kepada orang tuamu. Maria menatap Charlie dan berkata dengan serius, Tuan, Victoria memang orangnya mencurigakan. Mungkin kali ini dia juga akan menyamar atau bahkan mengubah wajahnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan gambar penampilannya, Anda tidak perlu kecewa. Tidak apa-apa. Charlie berkata dengan datar, aku terutama tidak yakin kau pergi ke Yunan sendirian. Ingin menemanimu untuk memberi penghormatan kepada orang tuamu, dan kemudian menemanimu kembali ke Ibu Teh Peu. Dan akhirnya membawamu kembali dengan selamat ke Aurose Hill. Kalau Victoria, tapi itu seperti makan untuk mencari bos untuk meminta faktur untuk mendapatkan hadiah. Kalau bukan karena keberuntungan, ya sudahlah, pokoknya kamu tetap bisa makan. Hati Maria tersentuh, mengangguk lembut, dan mendesah, keinginan terbesarku sebelumnya adalah kembali ke Dianan lagi sebelum aku mati. Ke semua tempat ini lagi dan lagi, terima kasih atas restu sang guru, kali ini akhirnya bisa terwujud. Charlie bertanya padanya, jika kamu bisa menyelesaikan masalah Victoria, apa yang paling ingin kamu lakukan? Maria berkata tanpa berpikir, apa yang paling ingin aku lakukan adalah memindahkan makam orang tuaku ke tepi Tianqi. Lalu mendirikan kabin di sisi Tianqi, di tempat Ibu Peuca gagal melewati ambang pintu. Beternak beberapa ekor sapi, beternak beberapa ekor domba, lalu beternak seekor anjing, dan menghabiskan sisa hidupku dengan damai. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelumnya? Bagaimana dengan sekarang? Sekarang? Maria menatap Charlie, menurunkan kelopak matanya, dan bergumam. Akhir-akhir ini tiba-tiba ada kebingungan. Charlie bertanya padanya, bingung tentang apa? Maria tersenyum tipis dan berkata lembut, bingung kemana aku harus pergi di masa depan. Saat ini, pramugari membawa 2 gelas minuman. Dari depan area dapur datanglah, dan keduanya mengakhiri topik pembicaraan. Maria sedang dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat pramugari datang. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Charlie dan berbisik. Sayang, aku agak lelah, aku ingin tidur sebentar. Charlie mengangguk, lalu tutup matamu dan istirahatlah sejenak. Pramugari melihat Maria bersandar di bahu Charlie dan menutup matanya. Dengan hati-hati meletakkan 2 cangkir minuman di depan mereka berdua dan berkata dengan suara rendah kepada Charlie. Tuan, pesawat kami telah diluncurkan, saat ini berbaris di tempat ketiga untuk lepas landas, sekitar 10 menit. Jika Anda membutuhkannya, kapan saja tekan bel panggilan.
Aku akan datang menemuimu. Charlie mengangguk pelan. Oke, terima kasih. Ketika pesawat Victoria mendarat di Melbourne, pesawat yang ditumpangi Charlie dan Maria sudah lepas landas dari Bandara Auro's Hill menuju ke Lijiang yang jaraknya lebih dari 1.000 kilometer. Ketika pesawat lepas landas dan terbang ke barat, Maria benar-benar kehilangan sikap ceria dan suka bermain-mainnya seperti sebelumnya. Dia bersandar di bahu Charlie untuk sementara waktu. Dan kemudian matanya tanpa tidak fokus, menatap keluar jendela. Charlie bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengannya. Dan sangat memahami keadaan dirinya saat ini. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia yang lebih sering menggunakan 4 kata, dekat rumah merasa malu, daripada dirinya saat ini. Seorang gadis kecil yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 300 tahun. Dan kini akhirnya menginjakkan kaki di jalan pulang, siapa lagi yang akan mendesah dan meratap dalam hati. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Lijiang. Saat turun dari pesawat, kaki Maria tanpa sadar terasa sedikit lemas. Ketika dia berpegangan pada Charlie, Charlie dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menaruh sebagian besar berat tubuhnya pada tubuh Charlie, dan dia berpikir bahwa itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan fisiknya. Maka ia pun berinisiatif mengulurkan tangan dan menggendongnya, menuntunnya keluar bandara. Di luar bandara, dia menyewa sebuah SUV menggunakan identitas palsu yang telah disiapkan Ishak untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengeluarkan perekam mobil dari mobil dan langsung melaju ke Dali bersama Maria. Setelah meninggalkan bandara, dia bertanya kepada Maria di sampingnya, "Apakah kamu pernah ke Lijiang sebelumnya?" "Ya," kata Maria. "Setelah ibuku meninggal, ayahku mengirimku ke rumah kakek nenekku di Osato. Waktu itu saya pernah ke sini sama nenek, tapi cuma sekali," kata Maria sambil mendesah. 300 tahun yang lalu di Dianan, jalan untuk melewati pegunungan adalah jalan kecil. Charlie tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bukankah Hena berubah? Bagaimana caramu mengembalikannya?" Maria berkata dengan lembut, "Pergi ke Dianan, rasanya seperti kembali ke 300 tahun yang lalu." Sambil berkata demikian, ia menambahkan, "Di dalam mobil hanya ada saya dan guru. Saya sudah terbiasa berbicara seperti ini dengan guru." Charlie mengangguk dan bertanya, "Selama tahun-tahun ketika kamu tidak meminum pil evergreen kuno, apakah kamu tinggal bersama kakek nenekmu?" Maria berkata, "Kakek pergi lebih awal, kemudian nenek saling bergantung satu sama lain. Hal baiknya adalah pada awalnya nenek moyang kakek adalah salah satu keluarga yang solid. Jadi sejak kecil kehidupan Dianan tergolong istimewa. Kakek meninggal sebelumnya dan juga mengajariku membaca dan menulis, jadi aku punya banyak pengetahuan," kata Maria, sambil melihat keluar jendela. Dengan emosi yang tak tertandingi, dia berkata, "Kakek punya 5 anak. Selain sang ibu yang meninggal karena sakit, keempat orang lainnya sedang berperang melawan dinasti Qing dan tewas. Dan keturunan keempat paman juga tidak beruntung. Keluarga kakek tidak memiliki posterior. Jika aku ingin mencari keluarganya, hanya akan ada beberapa orang dari keluarga itu.